Pemirsa, saudara-saudaraku seiman, dimanapun saudara berada. Suatu ketika Alkitab mengajarkan kepada kita, kepada pengikut Kristus. Ia berkata dan mengajarkan bahwa iman bertumbuh dari pendengaran. Maka biarlah berikut ini bersama-sama kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab, menuntun pribadi saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Tuhan, serta dapat memberlakukan apa yang dikehendaki di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara, sebelum hamba membaca dan mewartakannya bagi kita sekalian tentang firman ini, mari kita satu hati di dalam doa datang kepada Tuhan, memohon tuntunan roh dan hikmat-Nya ada pada saudara dan saya, sehingga kita dapat memahami kebenaran firman-Nya ini. Kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami tahu setiap kami manusia memiliki keterbatasan, bahkan ada banyak kekurangan, yang sesungguhnya tidak ada kemampuan bagi kami untuk mengerti bahkan memberlakukan firman kehendak-Mu ya Bapa. Oleh karenanya kami mohon kekuatan, tuntunan hikmat dan Roh Kudus yang datang daripada-Mu Tuhan, agar setiap hati kami boleh mendengar bahkan memberlakukan firman-Mu dengan baik, sehingga dengan demikian janji berkat Tuhan ada damai sejahtera. Bahkan kami dituntun dan dipelihara dalam cinta kasih Tuhan yang sempurna untuk melewati hari-hari kehidupan kami dalam damai sejahtera. Diberkati hamba-Mu dalam keterbatasannya untuk membawa dan memperdengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Diberkati setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami beroleh hikmat untuk mendapat kebenaran yang datang daripada-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin, saudara-saudara. Firman Tuhan melawat saudara dan saya dari kitab 1 Yohanes 1, di bawah perikop kesaksian Rasul tentang firman hidup. Kami membacakan ayat pertama sampai ayat yang kedua. 1 Yohanes 1, di bawah perikop kesaksian Rasul tentang firman hidup. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang telah sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya, saudara-saudara, berbahagia setiap orang yang mendengarkannya, memelihara dalam hati dan memperlakukannya. Luar biasa, suatu janji berkat Allah dalam kalimat yang sungguh menyejukkan, kalimat rohani yang memberkati saudara-saudara. Saudaraku, ada banyak orang berpikir, bahkan mungkin saudara dan saya, bahwa Alkitab itu kan ditulis oleh manusia. Sehingga saudara, jika memiliki sudut pandang yang demikian, tidak jarang kemudian melemahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Hari ini, saat ini saya mengingatkan dan melawat hati setiap pribadi kita, agar kita teguh yakin memelihara iman kita, karena sesungguhnya firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab ini adalah ditulis oleh pribadi orang-orang yang telah mengalami Tuhan, telah menyaksikan kebenarannya dengan mata kepala sendiri, bahkan meraba. Mari saudara, saya mengulangi bacaannya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu, yang kami tuliskan kepadamu. Jadi sekalipun manusia yang menuliskannya, karena memang firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kamu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka berimanlah berdasarkan apa yang diajarkan oleh para rasul. Para rasul mengajarkan kepada kita sekalian, bahkan diawali oleh para nabi, bahwa mereka mengalami Tuhan. Mereka hidup sejaman dengan Tuhan. Mereka melihat mujizat-mujizat yang kemudian dipersembahkan oleh Tuhan itu kepada manusia. Dan Tuhan itu sendiri sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat menghampiri dan dapat melihat secara utuh. Tetapi ia menyatakan diri melalui putra tunggalnya dalam Yesus Kristus. Yang kemudian tidak sedikit orang gagal paham tentang bagaimana anak Allah itu. Ada yang mengatakan manusia tidak mungkin mengimani, yaitu manusia yang dituhankan. Ada kemudian yang berkata tidak mungkin Tuhan dilahirkan dan sebagainya. Untuk itu saudara-saudara, belajarlah apa yang dituliskan oleh para rasul. Kalau kita melihat dari sisi kemanusiaannya, memang dia hadir sebagai manusia,
tapi dia tidak kehilangan sebagai keilahiannya. Saudaraku, saat ini sungguh firman ini ingin meneguhkan hati dan perasaan iman saudara, agar iman saudara dan saya bertumbuh, karena sekali lagi iman itu tumbuh dari pendengaran. Kita mendengar dengan baik bahwa kesaksian para rasul menyatakan Allah kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menyelamatkan dan memberikan satu kepastian janji berkat yang luar biasa. Sekali lagi, Allah memberikan janji dan para rasul menyaksikannya. Ia berkata suatu ketika, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Aku datang dari sorga, kamu dari dunia. Dan tidak seorang pun yang bisa sampai ke sorga, kecuali dia yang turun dari sorga, yang menuntun dan membawa engkau agar sampai. Dan di bagian lain diteguhkan dalam firman Tuhan, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itulah perkataan Tuhan Yesus Kristus yang dituliskan oleh para rasul untuk meneguhkan iman saudara-saudara, bahwa jalan kebenaran dan hidup sampai kepada kekekalan itu adalah melalui Yesus Kristus, di mana firman yang hidup itu, firman yang dinyatakan Allah agar menjadi Tuhan yang nyata. Dan ia berkata bahwa bagaimana mungkin engkau mengasihi sesuatu yang tidak kelihatan, jika yang kelihatan saja engkau tidak mampu menunjukkan kasih-Mu. Maka biarlah dari pendengaran yang disampaikan oleh hamba meskipun begitu singkat, boleh membangun iman kembali, menyemangati saudara dan saya, agar mempercaya seutuhnya apa yang ditulis dan terdapat di dalam Alkitab ini. Baik itu dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru yang ditutup oleh kitab Wahyu. Maka di dalamnya semua adalah firman yang kemudian dituliskan oleh pribadi-pribadi yang mengalami Tuhan. Sehingga dengan demikian sungguh saudara dan saya boleh bertumbuh di dalam satu keyakinan yang benar, membawa serta memberikan janji keselamatan dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada satupun di antara saudara dan saya yang luput dari pergumulan hidup hari ini. Saudaraku, jeritan-jeritan pergumulan hidup luar biasa. Ada banyak kegelisahan melewati hari dan musim kehidupan yang dilewati oleh setiap kita. Tetapi bila mana saudara dan saya, pribadi saudara terus meyakini dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Allah yang hidup, maka yakin dan percaya seberat apapun pergumulan hidup yang dilewati oleh setiap kita, tangannya teramat kuat untuk melawat saudara dan saya dan memberikan pengharapan di dalam Dia. Saudaraku, menutup perjumpaan kita dalam khotbah yang pendek ini, saya ingin memastikan bahwa secara duniawi hari ini, saudara dan saya boleh saja hidup tidak di dalam kecukupan. Saudara dan saya boleh kemungkinan menjadi pribadi yang tidak berkelimpahan di dalam harta, jabatan, dan kedudukan. Tetapi sekali-kali, jangan saudara dan saya menjadi pribadi yang miskin di dalam iman pengharapan, di dalam pendengaran, di dalam penglihatan, di dalam satu keyakinan bahwa dalam Yesus Kristus Ia berjanji dalam segala hal. Ia mendatangkan kebaikan untuk kehidupan saudara. Bahkan Dia memberikan satu undangan yang luar biasa bagi kehidupan manusia yang boleh meyakini dan bersandar berpengharapan di dalam Dia. Ia memberikan satu undangan yang berbentuk mujizat. Datanglah kepadaku, kepada pribadi yang memiliki kelitih lesuan dan beban hidup yang berat. Ia berjanji, Ia akan memberikan kelegaan. Maka biarlah undangan itu diterima dengan baik. Biarlah pendengaran kita senantiasa menuntun kita kepada pertumbuhan iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya, memberkati seluruh pribadi yang mendengarkannya. Haleluya, amin.